Sebuah band bisa diibaratkan seperti sebuah kapal dan nahkoda di dalamnya. Bagaimana sebuah kuartet mampu bertahan atau tidak, itu tergantung usaha dan kerjasama para awaknya. Dan begitu juga seiring bertambahnya usia, sebuah band terkadang lebih memilih vakum atau paling tidak bubar. Dan hanya segelintir yang milih tetap ngegas hingga usia senja. Salah satunya adalah Poison. Band Poison bisa dikatakan salah satu band paling senior. Seiring bertambahnya usia, band ini memang terlihat jarang muncul ke permukaan. Namun, hal tersebut bukan akhir segalanya. Poison sendiri juga telah menyelesaikan tour Nothing But A Good Time 2018 bareng Cheap Trick dan Pop Evil, dan berencana untuk kembali lagi pada tahun 2020 dengan sejumlah lagu anyar. Gimana? Udah rilis belum lagunya? Oke, di sini kita akan sedikit membahas sang frontman-nya, yakni Bret Michaels, yang sepertinya selalu menegaskan bahwa bandnya Poison masih belum mati. Lalu, bagaimana sekelumit kisah dari punggawa glam metal yang satu ini? Yuk langsung saja kita gaskan. Lahir dengan nama Bret Michael Sycek atau Bret Michaels dari pasangan Wally dan Marjorie Sycek pada tanggal 15 Maret 1963 di Butler, Pittsburgh, dan tumbuh di Mechanicsburg, Pennsylvania. Ya, bandana dan topi koboi adalah merek dagangnya. Michaels menjadi seorang ikon rock sebagai frontman Poison, salah satu band hair metal 1980-an terbesar. Dia juga menjadi bintang TV realitas dengan Rock of Love dan Rock of Love 2. Namun, saat mengejar impiannya, Michaels menderita penyakit parah. Pada usia 6 tahun, Michaels didiagnosa dengan diabetes. Selama karirnya, dia menggunakan insulin dan mengatur level gula darahnya untuk mencegah penyakitnya. Pada awal 1980-an, Michaels mulai bermain di sebuah band dengan teman lama dan drummer Ricky Rocket. Keduanya kemudian bergabung dengan bassist Bobby Dole dan gitaris Matt Smith untuk membentuk band Paris. Setelah sering bermain di pertunjukan lokal di wilayah Pittsburgh, band pindah ke Los Angeles. Tidak lama setelah kedatangan mereka, Smith digantikan oleh Sissy Doville, dan band mengganti namanya menjadi Poison dan resmi berdiri pada tahun 1983. Seperti beberapa band metal LA lainnya, pada saat itu, Michaels dan anggota grup lainnya memoles rambut mereka, sering menggunakan tata rias dan menggunakan pakaian mencolok yang membuat mereka diberi label sebagai band hair metal. Mereka terkadang dibandingkan dengan Motley Crue, band metal LA lainnya. Setelah bermain di seputaran kancah klub LA, Poison mendapatkan kontrak dengan Enigma Records. Album pertama mereka, Look What the Cat Dragging, dirilis pada tahun 1986. Michaels tidak hanya sebagai penyanyi utama grup, tapi dia juga bekerja dengan anggota lainnya untuk menulis semua lagu untuk rekaman. Rekaman itu hampir mencapai puncak tangga album tahun berikutnya, mengeluarkan hits-hits seperti Talk Dirty to Me. Grup melakukan tour dengan Red, Cinderella, dan Quiet Riot. Saat kritik datang pada mereka karena menjadi formulatif dan pemilih, Poison mendapatkan penggemar setia yang mencintai sound metal bercampur pop dan tampang glam rock mereka. Album kedua mereka, Open Up and Say Ha, 1988, adalah hits yang lebih besar. Lagu anthem Nothing But A Good Time masuk ke top 10, sedangkan balada Every Rose Has Its Thorn menjadi pemuncak tangga lagu pop. Saat tur, Poison segera berganti dari band pendukung menjadi band utama. Album selanjutnya, Flesh and Blood 1990, juga berjalan dengan baik di tangga album dan menampilkan hits Unskinny Bob dan balada Something to Believe In. Tapi kesuksesan ini tidak bebas dari halangan dan kesulitan. Michaels terlibat dalam masalah hukum dengan keterlibatannya dalam sebuah pertikaian. Juga terdapat pertikaian dalam grup. Pada tahun 1991, Michaels terlibat percekcokan dengan Doville di belakang panggung di MTV Music Video Award, dan Doville kemudian dipecat dari band. Saat tes musik berubah pada tahun 1990-an, Poison mulai kehilangan beberapa penggemarnya.
rekaman mereka selanjutnya Native Tongue 1993 tidak sebanding album-album mereka terdahulu. Dengan masuknya anggota baru Richie Kotzen, grup menulis semua lagu untuk album itu. Tapi hanya satu yang mengena dengan penggemar, yakni lagu balada Stand. Kotzen kemudian dipecat dan digantikan oleh Blues Saraceno. Michaels juga menderita masalah pribadi sekitaran tahun itu. Pada tahun 1994, dia mengalami kecelakaan mobil yang serius, yang mematahkan hidung, rahang, dan beberapa jari juga beberapa tulang rusuk. Michaels dan anggota grup lainnya kembali masuk studio rekaman untuk proyek selanjutnya. Setelah menyelesaikan pengerjaan album mereka kecewa bahwa perusahaan rekaman tidak ingin merilisnya. Malahan, perusahaan rekaman membuat sebuah album Greatest Hits. Materi baru akhirnya dirilis pada tahun 2000 dengan judul Crack a Smile and More. Pada tahun 1998, Poison dikeluarkan oleh label rekaman mereka. Dengan bandnya dalam ketidakjelasan, Michaels mengerjakan proyek lainnya. Dia membentuk sebuah perusahaan produksi dengan aktor Charlie Sheen, yang membawanya pada peran utama film pertamanya dalam Letter from Death Row 1998. Michaels memainkan seorang pembunuh yang menghadapi hukuman mati. Selain berakting, dia juga menulis naskah film dan soundtrack untuk film tersebut. Michaels juga bertindak sebagai salah satu sutradara. Michaels juga membuat berita utama sekitar waktu itu, di mana rekaman enak-enak yang melibatkan dia dan mantan pacarnya Pamela Anderson berakhir di tangan Internet Entertainment Group. Agar tidak merilisnya, Michaels menuntut perusahaan itu. Namun tidak dijelaskan cara perusahaan itu memperoleh kepemilikan rekaman itu. Setelah skandal itu mereda, Michaels kembali melakukan tour dengan Poison, dengan Doville sebagai anggota band lagi. Namun, mereka harus menunda beberapa jadwal pada tahun 2001 setelah Bobby Dahl menjalani operasi darurat pada tulang belakangnya. Setelah dia sembuh, Dahl kembali bergabung dengan grup dan Poison beraksi kembali. Mereka merilis sebuah album dengan materi baru, Hollywood, pada tahun 2002. Saat album ini gagal masuk chart, grup ini masih merupakan band panggung yang terkenal. Michaels juga membuat dua album solo, yakni Songs of Life 2003 dan Freedom of Sound 2005. Namun, tidak semua orang senang. Michaels terkena beberapa pecahan kaca setelah seseorang menembak bis turnya di Chicopee, Massachusetts pada tahun 2005. Tanpa rasa gentar, dia merilis sebuah pernyataan pada saat itu yang berbunyi, "Diperlukan tindakan konyol yang lebih seperti ini untuk membuat saya berhenti manggung atau membuat tur saya berhenti." Membawa karirnya ke arah yang berbeda, Michaels berbagi pencarian cintanya dengan penonton televisi di sebuah acara realitas Rock of Love pada tahun 2007. Sejumlah wanita suka dengan kasih sayangnya saat melakukan sejumlah tantangan yang berbeda. Dijatuhi kritikan, acara itu menerima sejumlah ulasan kasar, antara lain komentar dari The New York Times. Tetap saja, anggota penonton terpaku pada acara itu dengan karakter-karakter anehnya dan komentar Michaels. Michaels juga menyertakan diabetesnya ke dalam acara itu, mengajar para peserta apa yang dilakukan bila dalam keadaan darurat. Pada akhirnya, dia memilih Jess, ahli kosmetik berambut pink dari Illinois. Namun, hubungan Michaels dengan pemenang tidak pernah diungkapkan. Dia melanjutkan pencarian seorang wanita yang atraktif dan dapat menangani gaya hidup rock and roll-nya di Rock of Love 2 pada tahun 2008. Acara ini telah mengumpulkan para peserta yang melakukan pertunjukan pribadi untuk Michaels, bekerja dengan sepeda motor, memainkan sepak bola lumpur, dan melakukan tantangan lain sambil mencoba memenangkan hati Michaels. Beberapa tidak mencoba dengan keras. Satu kontestan mabuk hingga tertidur selama eliminasinya. Di luar televisi realitas, Michaels dilaporkan mengerjakan film lainnya. Dia mengatakan pada majalah Billboard pada tahun 2007 bahwa dia telah menulis naskah film lainnya. Pada tahun yang sama, Poison merilis sebuah album yang berisi lagu-lagu cover dari artis-artis seperti David Bowie, The Rolling Stones, dan Grand Funk Railroad.
Selain berkarya dengan Poison dan TV, Michaels juga menikmati beberapa kesuksesannya sebagai artis solo. Dia melakukan jadwal tur yang sibuk dalam beberapa tahun terakhir, yang diselingi oleh beberapa masalah kesehatan. Pada tahun 2009, Michaels mengalami cedera saat tampil di Tony Awards. Dia terkena di kepala oleh beberapa peralatan acara. Tahun berikutnya, Michaels menderita gangguan otak yang dia percaya disebabkan oleh cederanya di Tony Awards. Dia juga menjalani operasi darurat pada tahun 2010. Pada Mei tahun 2014, Michaels meninggalkan panggung di tengah penampilan karena tingkat gula yang rendah. Dia kemudian menjalani operasi ginjal yang membuatnya masuk rumah sakit beberapa kali. Selama krisis itu, gitaris Michaels, Pete Evig, memberitahukan situasi terbaru di laman Facebook Michaels. Dia menulis bahwa Michaels masuk dan keluar 6 rumah sakit di Midwest selama periode 2 minggu. Saat beberapa jadwal konser ditangguhkan, Michaels tetap berkomitmen untuk tampil di pertunjukan bulan November di tahun itu. Sepertinya tidak akan pernah ada hari-hari saat Bret Michaels berkata, "Saya sudah selesai dengan Poison." Ya, kita doakan saja agar mereka terus bisa berkarya. Lalu bagaimana menurut pendapat kalian? Komen di bawah. Sekian dan salam rock and roll. Capek bro.